Nah, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu adalah gimana caranya bikin belajar kalian lebih efektif dan enggak cuman hafalan. Temukan kunci sukses menciptakan proses belajar yang efektif dan bermakna. Buku ini hadir sebagai panduan lengkap bagi para guru, pendidik, dosen, dan siapapun yang peduli terhadap dunia pendidikan. Disusun berdasarkan teori mutakhir dan praktik terbaik di kelas, buku ini membahas berbagai strategi pembelajaran yang terbukti mampu meningkatkan motivasi, partisipasi, dan hasil belajar siswa. Lengkap dengan contoh penerapan di kelas, relevan untuk berbagai jenjang pendidikan, dan disusun oleh ahli di bidang pendidikan. Jadikan setiap proses belajar lebih terarah, interaktif, dan berdampak. Dapatkan sekarang di www.manggustore.com atau temukan Manggu Store di e-commerce kesayangan kamu. Dan mulailah ubah cara mengajar Anda hari ini. Nah, ini ada tips praktis buat siswa didukung dari data-data penelitian ya. Yang pertama, kenali gaya belajar kalian. Ada yang visual atau suka lihat gambar, auditori atau suka dengerin, atau kinestetik yang suka praktek. Dan menurut penelitian, 65% siswa belajar lebih baik kalau metodenya sesuai dengan gaya mereka. Contoh nih, kalau visual bikin mind map warna-warni. Kalau auditori, rekam penjelasan guru dan dengerin ulang. Yang kedua, ciptain lingkungan belajar yang ideal. Meja rapi, jauh dari gadget, dan tempat yang tenang itu wajib banget. Penelitian bilang lingkungan yang terorganisir bisa meningkatkan fokus sampai 25%. Contohnya bikin jadwal belajar, misalnya 2 jam belajar, 15 menit istirahat. Kasih reward juga, ya reward kecil lah, kayak coklat, biar kalian makin semangat. Kemudian yang ketiga, aktif di kelas. Nah, kalian kalau di kelas jangan cuma duduk manis, tanya kalau nggak paham, ikut diskusi, atau duduk di depan biar nggak gampang ngantuk. Studi menunjukkan siswa aktif punya nilai 15% lebih tinggi. Contohnya nih, kalau kalian lagi belajar sejarah, coba tanya, kenapa perang ini terjadi, Bu, Pak? Yang keempat, manfaatkan teknologi. Sekarang kan era digital ya, aplikasi kayak Kuiper atau video di YouTube bisa bantu kalian paham materi dengan cara yang seru. Blended learning, kombinasi antara online dan offline, terbukti meningkatkan pemahaman sampai angka 30%. Contohnya nih, nonton video animasi tentang siklus air sebelum kalian belajar geografi. Yang kelima, minta umpan balik dan evaluasi diri. Umpan balik dari guru itu kayak cermin buat kita. Bikin kalian tahu apa yang kurang dari diri kalian. Penelitian bilang siswa yang rutin dapat feedback naik 20% prestasinya. Contohnya nih, setelah ulangan tanya ke guru kalian, Pak, Bu, bagian mana sih yang perlu diperbaiki? Kemudian yang keenam, atur waktu dan prioritas. Belajar efektif butuh manajemen waktu kan? Pakai teknik Pomodoro, 25 menit fokus, 5 menit istirahat. Ini terbukti bikin produktivitas kita naik 40%. Contohnya, prioritaskan mata pelajaran yang susah di pagi hari saat otak kita masih fresh. Tips ini nggak cuma bikin kalian paham materi ya, tapi juga enjoy proses belajarnya. Nah, buat para guru yang nonton, kalian adalah kunci keberhasilan siswa. Nih ada tips biar strategi pembelajaran kalian makin cetar. Yang pertama, pahami tujuan pembelajaran. Misalnya kalau tujuannya berpikir kritis, pakai inquiry. Kalau sikap positif, coba afektif. Contoh nih ya, buat pelajaran sains, tujuannya siswa bisa bikin hipotesis sendiri misalnya. Yang kedua, sesuaikan dengan karakter siswa. Tiap kelas beda. Kalau siswa aktif, kooperatif cocok. Kalau pendiam, coba kontekstual biar mereka relate. Contohnya nih, untuk kelas yang besar, bagi kelompok-kelompok kecil supaya semua kebagian peran. Yang ketiga, gunakan variasi dan kreativitas. Jangan monoton. Campur strategi. Misalnya ekspositori di awal, lalu inquiry untuk praktek. Penelitian bilang variasi metode meningkatkan keterlibatan siswa sampai 35%. Contohnya, ajak siswa bikin drama sejarah biar pelajaran enggak cuman ceramah. Yang keempat, evaluasi dan beri umpan balik. Cek apakah strategi kalian berhasil.
mau itu lewat kuis, diskusi, atau refleksi. Umpan balik ke siswa bikin mereka tahu langkah selanjutnya. Contohnya, setelah proyek kelompok, kasih komentar yang spesifik. Kerjasama kalian bagus, tapi presentasinya bisa lebih terstruktur. Yang kelima, manfaatkan teknologi. Platform kayak Brightspace atau Google Classroom bisa bikin kelas lebih interaktif. Data bilang teknologi dalam pembelajaran meningkatkan efisiensi guru sampai 50%. Contohnya, bikin kuis online biar siswa langsung tahu skor mereka berapa. Wah, panjang juga ya pembahasannya. Intinya, strategi pembelajaran yang tepat seperti inquiry, kooperatif, atau kontekstual bisa bikin belajar jadi lebih seru dan efektif. Buat siswa, ciptain lingkungan belajar yang nyaman, aktif di kelas, dan manfaatkan teknologi. Dan buat guru, pilih strategi yang sesuai. Evaluasi terus dan jangan takut untuk kreatif. Nah, kalian punya pengalaman belajar apa yang bikin kalian semangat? Atau ada strategi favorit nih? Tulis di kolom komentar di bawah dan nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe biar kita bisa bikin konten-konten menarik dan bermanfaat lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Keep learning and keep growing. Bye-bye. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.